Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Sami, Ya Bashir, duhai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat, Ya Qarib, wahai yang maha dekat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yaqinan sadiqan, wa qalban khashi'an, wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala dzikrika ya Allah, wa syukrika wa husni ibadatik. Ya arhamar rahimin, irhamna. Amin ya rabbal alamin. Kita baca nomor 258. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 258. Innama wasi'akal kaunu min haisu jismaniyatika walam yasa'ka min haisu subuti ruhaniyatika. Sesungguhnya alam dapat mencakup engkau hanya dari sudut jasmanimu semata-mata. Sesungguhnya alam dapat mencukupi engkau hanya dari sudut jasmanimu semata-mata, tetapi tidak memuaskan engkau dalam hal kerohanianmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya, menciptakan apapun yang Dia kehendaki seisi alam ini. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali Allah penciptanya, Allah juga pemiliknya, dan Allah satu-satunya penguasanya. Allah lah yang menciptakan kita, jin dan manusia, agak spesial. Malaikat tidak punya pilihan kecuali mematuhi apa yang Allah perintahkan, bagian tugas masing-masing. Lalu Allah menciptakan kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah. Kita diciptakan untuk Allah. Lalu Allah menciptakan dunia berikut isinya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia berikut isinya disiapkan oleh Allah untuk melayani kita dalam upaya mengabdi kepada Allah. Jangan salah posisi hadirin. Kalau posisinya begini kita bahagia. Kita hamba Allah, pusat hidup kita adalah mengabdikan seluruh waktu aktivitas kita untuk Allah dengan menggunakan dunia berikut isinya yang diberikan sebagai layanan pelayan kita. Banyak orang pindah ke sini, ke bawah, jadi menghamba kepada dunia, menghamba kepada nafsu, menghamba kepada syahwat, menghamba kepada makhluk. Jadi yang harusnya pusat perhatiannya Allah pindah menjadi pusat perhatiannya duniawi saja. Inilah masalah kita. Contoh sederhananya begini, kita bekerja. Berapa banyak yang kalau kita bekerja, pusat perhatian kita adalah uang, kedudukan, jabatan. Padahal yang kita inginkan itu sepenuhnya milik Allah.
Tidak ada 1 rupiah pun yang datang kepada kita kecuali Allah yang membagikannya. Jumlahnya, waktunya, di mana tempatnya, bagaimana caranya. Jadi kalau Allah kasih, kasih. Kalau Allah tahan, tahan. Kalau Allah lapangkan, lapang. Kalau Allah sempitkan, sempit. Tidak bisa diakali. Bagi kita, bekerja itu bukan masalah rezeki. Wabtaghu min fadlillah. Amal soleh. Jadi kita bekerja itu benar-benar, ya Allah, Engkau takdirkan saya bekerja. Misal di Darut Tauhid dan semua divisinya. Saya mohon kepadamu bimbinganmu. Jadikan pekerjaan saya ini jadi pengabdian saya kepadamu. Saya niat bekerja karena Engkau. Jadikan apapun yang saya lakukan, Engkau terima jadi amal soleh. Rezeki saya, Engkau yang menanggung. Engkau maha tahu semua keperluan, semua keinginan, semua yang terbaik, dan semuanya ada dalam kekuasaan-Mu. Tenang. Dipikir habis-habisan dengan kita memikirkan jadi ibadah, pasti beda hidupnya, tenang. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, pasti sampai. Pasti sampai. Dan apa yang Allah tahan dari kita, tidak akan bisa sampai. Walau kita jungkir balik, apapun yang kita lakukan, kalau Allah menahan, ya tidak bisa. Karena pemiliknya adalah Allah. Jadi bagi kita lebih nyaman hidup ini. Dan kalau kita sudah benar-benar mengabdikan kepada Allah, udah tanggungan Allah, kita akan dikasih. Demi Allah, kita akan dicukupi lebih baik dari yang terpikirkan oleh kita. Ini serius hadirin. Dan kita sudah pernah mengalami hidup seperti itu. Di rahim, mana kita berpikir rezeki, otaknya juga belum jadi. Semua pernah ada di rahim? Pernah. 9 bulan. 9 atau 11? Yang 11 siapa? Kuda. Cukup. Tanpa mikir rezeki. Tanpa minta. Tanpa tahu. Keluar ke dunia jadi bayi. Tidak ada tenaga, tidak ada ilmu, bisanya cuma nangis. Kuda lahir, langsung belajar berdiri, bisa jalan. Kita 10 bulan, 11 bulan. Harusnya kalau mau stres, dulu waktu bayi. Sekarang kita punya ilmu, tenaga, panca indera lengkap, relasi, pengalaman. Apa yang harus membuat kita stres? Gak ada. Kalau urusan dunia, ya. Jadi sekali lagi, kita ini ciptaan Allah, diciptakan untuk Allah. Maka pusat perhatian kita, pikiran, hati, ke Allah. Misal urusan dengan rezeki, ya rezeki itu semuanya milik Allah, dikuasai oleh Allah sepenuhnya, dibagikannya juga oleh Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Jadi harusnya kalau sudah ingat rezeki, langsung ingat pemiliknya. Benar? Itu yang benar. Terus kita kalau mau minta, minta ke pemiliknya. Walaupun sebetulnya Allah sudah sangat tahu keperluan kita. Kontrakan habis, ya, uang belanja sudah menipis, buat bayar anak sekolah, listrik. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kenapa dong Allah nggak ngasih? Pasti ada hikmahnya. Kalau Allah mau ngasih,
penjahat juga dikasih. Semuanya Allah yang ngasih. Penjahat, gangster, yakuza, mafia, koruptor, maling, begal, semuanya itu Allah yang ngasih. Cuma tidak dikasih keberkahannya. Pasti sengsara. Pasti itu hadirin. Jadi setiap menjemput rezeki tidak dengan niat dan cara yang disukai Allah, cabut barokahnya. Nanti 3 cirinya apa? GTA. Apa GTA? Kalau tiada akhir. Selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kemudian sedih, kecewa, sakit hati dengan yang sudah terjadi. Jadi kedepannya cemas, tiap mikir nanti, besok, lusa, cemas. Karena nggak ada Allah di sana. Kalau pusat perhatiannya ke Allah, nanti siapa yang menguasai? Jawab. Besok siapa yang menguasai? Masa depan kita siapa yang menguasai? Allah. Orang yang kurang keyakinan, tiap ingat yang sudah tuh sedih, kecewa, sakit, dendam. Kenapa? Karena tidak yakin bahwa yang sudah berlalu itu memang takdir yang harus dijalani. Udah terjadi, memang itu garisnya. Sudah, tinggal ridho terhadap takdir, tobat. Terhadap yang akan datang, tinggal sempurnakan hari ini, baik sangka, ikhtiar, doa, tawakal. Udah, mau diapakan saja kita besok lusa, gak ada masalah. Ada Allah yang maha baik. Kita itu milik Allah. Kita itu di dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Ini kalau pusat perhatiannya Allah. Kalau enggak capek. Ke depan cemas, yang lalu sedih, kecewa, dan yang sekarang apa? Ribet, capek. Jadi kalau kita enggak ke Allah tujuannya, udah pasti ribet. Bacakan hadisnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrah." Barang siapa yang fokusnya dunia saja, tujuannya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dengan kata lain, ribet saja. Yang kedua, waja'ala faqrahu baina ainai. Yang kedua, Allah akan menjadikan fakir, kefakiran, takut miskin, takut kurang, takut tidak kebagian, takut aja terus. Jadi walaupun sudah dikasih banyak, tetap ketakutan. Karena oleh Allah disimpan di pelupuk matanya ini, faqrahu baina ainai. Jadi takut, jadinya dia tidak mau bayar zakat, mau sedekah pelit, ya. Jadi begini aja, itu udah begitu siksaan dunianya. Ini yang menarik yang ketiga nih. Bainaina walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan dia tidak mendapatkan kecuali emang jatah dia. Jadi cuman pakai ribet, pakai stres. Padahal punya dia juga. Yang kalau dia baik-baik aja ketemu. Halo? Emang Allah udah ngasih rezeki dia segitu. Hanya bener-bener jadi ribet hidupnya tuh. Gak ada bahagianya. Tegang, cemas. Nah, kalau mau milih yang ini nih. Waman kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrohu. Dan barang siapa yang fokusnya negeri akhirat, perjumpaan dengan Allah, ya, di akhirat tuh yang paling penting ketemu dengan Allah, ya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya.
Jadi sama urusan, tapi tidak pakai ribet. Tahu puzzle? Apa? Puzzle. Ada pasangannya. Perlu ini, datang ini. Perlu itu, datang itu. Ini. Jadi kita ikhtiar itu enak, ada yang bantu. Lalu, ini udah urusan sama. Pecinta dunia, pecinta akhirat banyak urusan juga. Bedanya yang satu ribet, yang satu dibantu oleh Allah, ditata. Jadinya enggak ribet kitanya, tapi pahalanya dapat. Jamallahu lahu amroh wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah menjadikan kaya di hatinya. Jadi enggak merasa takut miskin. Enggak menghibah ke orang, enggak ada kemaruk. Tenang weh. Dibuat yakin, puas dengan yang ada, dan yakin terhadap yang belum ada itu bakal diadakan oleh Allah pada waktunya. Ini enak benar hadirin. Hidup seperti ini enak, tidak ribet. Jadi kerja kita tuh nggak pakai tekanan yang tidak perlu. Kita kerja aja sebagai ibadah. Contoh ya, jualan. Bagi yang punya, saya jualan karena Allah misalkan begitu. Ya Allah, pembagi rezeki adalah Engkau. Takdirmu saya sebagai pedagang. Jalani aja ringan. Berbuat baik kepada klien, baik aja. Bukan supaya dia jadi beli, bukan supaya dia jadi enggak, lempeng aja. Ini alhamdulillah ada 3 jenis jeruk. Yang ini belum matang, yang ini matang, yang ini sudah kemarin matangnya. Mungkin 2 hari lagi sudah akan busuk. Bagaimana rasanya? Saya kurang tahu karena belum saya kemutin. Nggak boleh nyebut gitu, tidak sopan. Bisa dicoba saja. Kalau pohonnya sama, mungkin sama. Tapi kalau pohon berbeda, mungkin berbeda. Saya tidak menjamin semuanya manis. Berapa harganya? Yang ini begini. Jadi gimana sih ini teh modalnya berapa? Saya boleh tidak nawar? Kenapa Bapak nawar? 10.000 ya, kenapa? Sebetulnya istri saya sedang ngidam, tapi uang saya cuma ada segini. Ambil 2 kilo. Tapi tidak apa-apa. Ada rugi loh dek, nggak ada ruginya. Bagi saya dagang ini adalah amal soleh. Adek kenapa sih dagangnya jujur banget? Karena Allah mendengarkan setiap ucapan saya. Nanti orang-orang nggak pada beli, nggak bisa Pak. Apa rezeki saya akan ketemu? Yang bukan rezeki saya tidak akan ketemu. Tugas saya adalah bagaimana niatnya lurus, ikhtiarnya benar. Dapat tidak uang itu mah bonus. Yang penting jadi amal. Keren tidak? Stres tidak yang begitu? Tidak. Hari ini nggak laku, nggak apa-apa. Hari ini nggak laku sehingga jeruk dibagikan. Gara-gara nggak laku, kita bisa berbagi jeruk. Betul tidak? Nanti gimana dong modalnya habis? Nggak mungkin. Mana qasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Gak ada cerita orang sedekah berkurang hartanya. Tidak ada. Kalau saudara merasa saya kurang terus, berarti nggak sedekah. Sederhana jawabannya ya. Rezeki itu tidak perlu banyak hadirin. Yang penting tiap perlu. Yang penting rezeki itu tiap perlu cukup. Bukan ada. Ada juga nggak cukup mas stres. Tenang aja. Sekarang contoh ingin nikah. Bukan saya ya. Takut dipotong-potong. Coba mau nikah. Itu fokusnya ke siapa? Ceramah dari tadi tidak boleh. Mau nikah fokusnya ke siapa? Ya ke Allah dong. Itu calonnya bikinan siapa? Allah.
Ini mana yang mau nikah nih? Ikhwan ke akhwat, akhwat ke ikhwan. Ya sudahlah, nggak usah ribet, terserah. Ikhwan misalkan ke akhwat, ya. Itu setiap akhwat itu ciptaan Allah sepenuhnya. Yang menguasai setiap akhwat siapa? Allah. Jadi tidak perlu pinjam jaket, kulit, rambut dipotong yang cocok dengan, enggak ngepek. Udah pinjam motor, pinjam jaket dari teman, ternyata teman itu pinjam jaket dari kakaknya calon itu. Jadi pas nah ya jaket saya terbongkar. Udahlah, nggak usah banyak gaya, fokus ke Allah. Ya Rob, Engkau lah satu-satunya yang mengatur jodoh. Hamba hanya memohon kepadamu. Kenalan. Dilamar terus batal, ya udah nggak apa-apa. Namanya juga rezekinya cuman sampai ngelamar, bukan sampai akad nikah. Nggak perlu kecil hati kalau fokusnya ke Allah. Karena dia batal menikah, siapa yang membatalkan? Jawab, Allah. Gimana kalau belum punya pasangan? Ya minta ke Allah. Kalau belum dikasih, ya ridho. Yang penting dekat dengan penciptanya. Emang punya jodoh pasti langsung bahagia? Hah? Ini ada ibu-ibu, Bu, yang lagi punya suami ya. Ibu dulu nerima suami, ibu nikah kan tadinya pengen bahagia, ya kan? Benar nggak sih? Tapi ternyata salah satu sumber yang membuat ibu kurang bahagia siapa? Suami kan? Sama ini juga ya. Tadinya nikah mau bahagia, ternyata sumber stres di rumah siapa? Bukan diri sendiri. Kenapa istri dan suami stres? Karena fokusnya bukan ke Allah. Suami fokusnya ke istri, berharapnya dari istri, takutnya dari istri. Udah pasti nggak normal hidupnya. Kalau diniatkan, ya Allah ini adalah pendamping hidup amanahmu. Saya melakukan yang terbaik, semoga engkau ridho. Saya baik ke istri, semoga engkau ridho. Saya baik ke anak, semoga engkau ridho. Saya bekerja, semoga engkau ridho. Saya nafkahi keluarga, uangnya juga darimu, semoga engkau ridho. Nggak ada yang dicari selain Allah. Kebaikan pendamping hidup disyukuri. Kenapa? Allah nyuruh. Kekurangan pendamping kita sabar. Itu juga amal. Jadi masalah kita tuh bukan ke Allah fokusnya. Ke pembeli, ke calon, ke pendamping, ke anak, ke atasan. Iya kan? Ayo jujur. Kita dandan juga fokusnya tuh penilaian orang, bukan penilaian Allah. Kita beli barang, fokusnya barang, pengen dipuji orang, bukan dipuji Allah. Betul tidak? Hah? Bu, nggak ada ibu-ibu di sini. Adakah? Nggak mau nanya ini. Takut bikin tertekan ibu-ibu. Bu, khusuan mana? Dandan atau sholat? Ya udah, segitu aja. Berarti kan itu masalah fokus, ya kan? Apakah boleh wanita ingin kelihatan cantik? Boleh? Yang tidak boleh apa? Lelaki yang kelihatan cantik. Jadi wanita ingin kelihatan cantik memang fitrahnya. Jadi boleh untuk siapa? Nah, SMP ngomong suami ha. Untuk suami siapa? Berapa banyak orang yang
sudah bersuami tapi sibuknya demi dilihat orang lain. Itu bisa jadi masalah. Fokusnya ke Allah. Contoh ceramah ini, saya harus fokusnya kepada ke siapa? Jawab. Ke Allah harusnya ya. Ini teori. Kalau udah masuk ke makom ini udah tinggi derajatnya. Saya belum. Tapi ingin. Harusnya seorang penceramah itu fokusnya Allah. Setiap perkataan ini disukai Allah atau tidak? Benar tidak? Niat bicaranya apa? Ujub, pamer ilmu, pamer kesolehan. Kan sambil ceramah begini bisa pamer ini. Pamer kepintaran, pamer kepiawaian kata-kata, pamer wawasan, kadang-kadang pamer pendidikan. Ketika saya pendidikan di Madinah ya, padahal di sana pendidikan kursus masak, tapi di sana Madinahnya disebut supaya kelihatan lulusan Madinah. Jadi dalam bicara ini, kalau tujuannya makhluk ingin dipuji oleh jamaah, ingin diakui oleh jamaah, kepinterannya, ibadahnya, wawasannya, kesolehannya, hafalannya, ini mungkin jamaah dibuat ada yang tertarik, tapi Allah tidak tertarik pasti. Ini bukan untukku, bukan untuk Allah. Jadi tidak perlu tuh ceramah hebat-hebat, bombastis supaya orang kagum. Ceramah ya jaga saja niatnya, jaga kata-katanya supaya yang maha mendengar Allah suka. Selebihnya yang memasukkan ke hati itu adalah Allah, bukan penceramah. Saya bisa mengubah siapa? Mengubah diri aja nggak bisa. Allah. Anak. Nah, ini belum punya anak sebagian. Gimana ke anak? Mata ke anak, hati ke Allah. Ini anak ciptaan Allah. Ingin anak soleh. Fokus saja bagaimana menyolehkan anak. Capek. Gak bisa kita menyolehkan anak. Fokus ke Allah. Ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah, ini anak setiap saat digenggam oleh Allah, yang membulak-balik hati anak ini hanya Allah, yang kuasa menyolehkan hanya Allah. Ini fokus ke Allah. Jadi apa yang kita lakukan? Tobat. Ya Allah ampun, saya belum jadi orang tua yang benar. Engkau saksikan kelakuan saya jauh daripada nasihat-nasihat saya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Tobat, jangan sampai nasihat dengan kelakuan tidak cocok. Yang kedua, jadi contoh. Ya Allah, jadikan saya contoh kebaikan. Ingin anak rajin, kita rajin. Ingin anak jujur, kita jujur. Ingin anak sopan, kita yang sopan. Allah melihat, kita jadi contoh. Sing ikhlas. Lanjut didik dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan sebagai amal soleh. Belum tentu anak jadi nurut, belum tentu. Sing sabar. Apalagi yang paling penting doa. Karena Allah yang menguasainya. Di antaranya itu. Jadi kalau punya anak fokusnya ke Allah. Adik udah nikah belum? Belum. Ya, tetap fokus ya ke ya bagus, bukan ke ahwat. Nanti ade mau sama dia, sedang dia mau muntah, kan gak enak kayak gitu ya. Memang sama-sama mau. Astagfirullahaladzim. Tahu nggak kata-kata barusan dicatat itu? Astagfirullah. Kadang suka pengen ngomong, kadang keceplosan.
Sadarnya teh sesudahnya. Memang yang paling aman, yang paling selamat adalah diam. Cuma kalau saya diam terus di sini 1 jam, bikin saudara ngomong, ya kan? Nah, cicing wae katanya. Bukan tidak boleh bicara, tapi falyakul khairon, bicara baik atau diam. Fokus. Jadi kali ini judulnya fokus. Sekarang cari kerjaan ke Allah, ya kan? Pengen sehat. Ke siapa? Halo. Kita kalau sakit yang dipikir apa? Obat, dokter, rumah sakit, klinik. Kita ini sakit dengan izin Allah. Jadi gimana dong kalau kita ditakdirkan sakit? Ridho. Saya terima ya Allah. Engkau beri saya sakit, saya terima. Sing ridho. Kemudian apa? Istighfar. Sangat boleh jadi engkau beri saya sakit karena dosa saya. Tidak jaga makanan, tidak jaga kesehatan, malas olahraga. Allah lihat yang kita lakukan, namanya mager, malas olahraga. Makan jaramba, sudah kenyang tambah terus. Tidak hati-hati, tidur ngalong, tidak disiplin untuk jaga tidur. Allah lihat, minum sesukanya, makan sesukanya, Allah lihat. Tubuh ini milik Allah, tidak diurus oleh kita, toel, kasih penyakit. Ya, mikir semua. Jadi cara yang menghilangkannya bagaimana? Pertama ridho, yang kedua tobat, harus tobat kalau sakit. Yang ketiga apa? Syukur dulu. Kalau sakit gigi 1, maka yang disyukurin banyak. Jangan sampai satuan, misalkan di sini di ujung hidung jerawat. Itu aja yang dipikir. Seakan-akan diri kita hanya sebuah jerawat. Kita syukuri kesehatan yang lain. Mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Semuanya engkau sehatkan. Adapun yang sakit ini pasti ada hikmahnya. Apapun yang engkau takdirkan pasti terbaik. Saya mohon ampunanmu ya Allah, tidak menjaga tubuh ini sebaik-baiknya. Ya Allah bimbing, baru sempurnakan ikhtiar dan doa. Pergi ke dokter, jangan menuhankan dokter. Dokter itu mah mustajab, baru ketemu aja langsung sehat, mustahil. Ikhtiar ke dokter. Dan kalau ke dokter jangan menghibah. Dokter, hanya dokter yang bisa menyembuhkan saya. Tidak boleh. Dok, qadarullah saya diberikan sakit ini, insya Allah ada hikmahnya. Saya ridho dengan ujian sakit ini, tapi karena disuruh ikhtiar, saya sempurnakan ikhtiar. Apa penyebabnya, syariatnya, saya harus bagaimana, makan obat apa. Ketika makan obat, dengar. Bagaimana? Dimasukkan ke mulut. Ya, namanya juga makan. Doa, ya Allah, saya minum obat ini. Semoga engkau catatkan jadi amal soleh. Obat ini tidak menyembuhkan sama sekali. Hanya engkau yang maha menyembuhkan. Semoga obat ini jadi jalan kesembuhan darimu. Jadi makan obat juga Allah fokusnya. Jelas tidak hadirin? Enak kalau fokus ke Allah terus. Yang sakit 2, kita dan dia. Obatnya sama, dirawatnya sama, rumah sakit sama, sebelahan malah tempat tidurnya, dokternya sama, perawatnya sama. Dia sembuh, kita belum sembuh, fokus kemana? Allah. Nah, itu nggak boleh nahan. Mungkin Allah lebih menginginkan
kita lebih banyak lagi yang dihapuskan dosanya. Tenang. Pas keluar dari rumah sakit, ternyata biayanya mahal. BPJS tidak mencukupi, harus jual motor, jual mobil. Bagaimana? Fokus kemana? Jawab. Gimana fokus ke Allahnya? Eta teh motor milik siapa? Nah gitu, fokus ke Allah. Jadi jangan, aduh ya Allah, gara-gara engkau bikin sakit, saya kepaksa jual motor saya. Enak aja motor saya. Allah udah nyiapin motor supaya dijual pada waktu sakit. Tapi nanti saya nggak punya motor. Emang kalau pergi harus punya motor semua? Pergi tuh bukan harus punya motor, pergi tuh yang penting sampai. Betul tidak? Emang pergi haji harus punya pesawat semua? Apa-apa, jangan berat. Allah ngasih, ini kasih ada waktunya dikeluarin. Keluar ya ringan saja. Lahir nggak bawa apa-apa, mati juga nggak dibawa motor, benar? Apa mau motor dimasukin kuburan? Tunggu besok, pasti sudah kebongkar kuburannya ya. Allah fokusnya. Gimana kalau ada persoalan di kantor, kerjaan? Fokus ke siapa? Ada tidak persoalan yang tidak diketahui Allah? Tidak ada. Semua persoalan terjadi dengan izin Allah. Kenapa sih Allah ngasih persoalan? Ya supaya kita fokus ke Allah, minta tolong. Bukan fokus ke persoalan. Persoalan kita pikirkan, tapi minta ke Allah. Ya Rob, bimbing nih, harus bagaimana saya, harus ketemu siapa, harus melakukan apa. Engkau yang menguasai segala-galanya. Gitu hadirin. Istri marah, fokus ke siapa? Jawab lelaki, suami, aki-aki, ayo bapak-bapak aki-aki sama-sama, dan calon aki. Ini yang batik-batik, pulang dari sini dimarahi istri, fokusnya gimana? Siapa yang bisa menjinak? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Melembutkan. Jawab. Apa teh dari mana sih? Kok jadi suami gitu-gitu amat? Tenang. Tenang. Langsung ya Rob. Jangan keras-keras ngomong ininya ya. Ya Allah, tuh gini lagi. Tolong ya. Ayo minta tolongnya gimana? Kak, gimana sih doanya Kak? Ya Allah. Gimana doanya kalau pulang dari sini istri marah-marah? Cik, ini komandan, apa doanya? Ridho. Bener. Pulang capek dari mana aja Pak? Dari mana aja Pak? Tenang weh. Ya Allah, saya ridho. Ujian ini terjadi dengan izin-Mu. Yang kedua, ampun, benar, ampun ya Allah. Waktu saya melatih, mata kurang terjaga. Astagfirullah, pasti ini teh jadi masalah. Karena Allah tahu setiap lirikan mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yang ketiga, alhamdulillah istri teh sehat, suaranya masih bentes dan keras, ya enggak? Matanya masih bisa terbeliak gitu kan. Oh, berarti jantungnya normal, ya kan? Dan masih istri, betul tidak? Dan berdiri lagi ngomongnya juga, ya enggak berbaring, lemes, alhamdulillah. Banyak yang bisa disyukuri. Ya daripada ngomong nggak ada suaranya, lebih bersyukur ada suaranya. Ada lagi yang disyukuri, apa? Ya ini jadi latihan sabar, penggugur dosa, betul tidak? Siapa yang bisa membulak-balik hati pendamping? Hanya ya Allah. Sudah 2 jam.
Bolak-balik 8 kali itu lagi. Ngerti kan sih? Ngerti nggak Pak? Ngerti. Oh dari kemarin ngerti tapi gitu lagi. Ya Allah, harus jawab apa? Kenapa diam aja? Jawab dong Pak. Tadi kan cocok jawabnya terus. Ya Allah, ampun ya Rabb, ampun. Tiap dimarahin ampun. Cicing Allah ngeliatin nggak episode itu? Lihat nggak? Nah, kita fokus ke Allah aja. Ini Allah melihat. Allah. Nanti kalau dah waktunya juga. Dah istri juga makhluk ciptaan Allah. Pasti ada hikmah. Gitu. Yang bikin marah-marah tuh fokus ke makhluk, bukan fokus ke Allah. Gitu rekan-rekan sekalian. Jadi judulnya kali ini, ayo fokus ke pencipta kita. Kita itu diciptakan oleh Allah untuk Allah. Adapun dunia segala isinya dengan hiruk pikuk ini justru agar kita kembali ke Allah. Makanya orang stres itu adalah orang yang tidak fokus ke Allahnya. Selain Allah aja dipikirkan, diperjuangkan, ke Allahnya sisa. Sholat sisa, tahajud enggak, ngaji enggak, zikir enggak. Terus mau apa orang kayak ginian? Percayalah, kalau kita serius dekat dengan Allah, dunia. Oh, tadi belum selesai saya bacanya ya. Ghina fi qalbi terus wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan Allah jadikan dunia ini melayani. Jadi ngejar. Gini, ini dunia tuh milik Allah, betul tidak? Allah tahu kita mengabdi kepada Dia. Allah tahu nih hati kita ke Allah, tubuh kita dijaga supaya Allah suka, atau dunia tinggal melayani kita, nggak ada susahnya sama sekali. Tapi saya nggak kebeli rumah, emang harus beli rumah? Pengen beli juga nggak dikasih, enggak. Tapi kalau Allah mau ngasih, ada, demi Allah ada. Semua rumah di alam semesta ini milik Allah. Kalau pengen rumah jangan fokus ke rumah, tapi fokus ke bagus. Tapi harga naik, biarin. Dipikirin juga tetap naik. Minta ke Allah. Tapi gimana kalau saya sampai meninggal nggak punya rumah? Terus saya gimana? Dikubur. Ya kan? Kalau meninggal nggak punya rumah diapain? Pasti dikubur kan? Awas, dicatat ya. Jangan ganggu saya ya. Gitu. Jadi kesimpulan, fokuslah ke Allah ya. Dengan semua hiruk pikuk duniawi ini, kita berinteraksi dengan banyak. Nanti ada binatang, ada orang, ada alam, ada sehat sakit. Semua ini supaya kita terus dekat dengan Allah. Allah yang ngurus semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Jadi ambisi kita itu adalah ingin dekat dengan Allah, bukan dunia ambisinya. Nanti dunia dikasih yang cocok lah, yang aman, yang kitanya namanya berkah. Berkah itu mengandung kebaikan yang banyak bagi diri, bagi orang lain, bagi akal, bagi hati, bagi tubuh, bagi ibadah kita, bagi kehidupan dunia, bagi alam barzah, bagi akhirat. Itu berkah namanya. Kita mah tenang ya. Beneran ini hadirin. Rasulullah juga begitu. Fokusnya ke Allah semuanya. Gitu. Ada pertanyaan? Jangan mempersulit orang lain. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari SMP Darut Tauhid Boarding School Putri, izin bertanya. Silakan. Jadi
di masa SMP ini tuh pasti banyak masalah dan juga beberapa hal yang bikin kita tuh lupa sama Allah. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa meningkatkan iman dan juga lebih percaya kepada Allah gitu. Terima kasih. Ya, bagaimana yang dirasakan ikut pengajian ini, Nak? Alhamdulillah, jadi makin tersadarkan. Ada manfaatnya pengajian seperti ini? Ada, alhamdulillah. Masa kenal suara ini. Kenapa jadi AA bukan Abah? Enggak apa-apa. Kan lagi jadi santri. Apa pertanyaannya tadi? Jadi benar. Gini, bukan hanya anak-anak SMP. Sebagian besar di antara kita ke Allah itu tipis ya. Hanya sedikit ingatnya. Seakan-akan Allah itu tidak ada aja. Seakan-akan Allah itu di mana? Padahal Allah Subhanahu wa taala benar-benar wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Penglihatannya, pengawasannya, kekuasaannya, kasih sayangnya, tidak pernah sesaat pun kita lepas dari kekuasaan Allah. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Sedikit orang yang menyadari itu. Makanya kita riweuh dengan berbagai kegiatan karena kita enggak yakin ada Allah yang maha melihat. Kenapa kita sembarang bicara? Karena tidak yakin ada Allah yang maha mendengar dan tidak yakin perkataan ini akan dicatat. Jadi enak saja kita bicara. Untuk mencapai tingkat iman seperti itu, nanti puncaknya namanya ihsan. Para waliullah tuh di sini tingkatannya. Am ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah wa innahu fa innahu ya Rabb. Ibadah seakan melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa lihat Allah, yakinilah Allah melihatmu. Ini top kalau sudah di sini. Yang kita lakukan berupaya ke arah sana. Jadi harus pertamanya minta ke Allah supaya kita termasuk ahlul yakin. Di antara doanya, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah berikan kepada saya, ya Allah hamba mohon padamu iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khasyian, hati yang khusyuk kepadamu. Wa lisanan zakiran, dan lisan. Ada banyak doa lainnya, tapi saya senang doa ini karena bulat lah ya. Iman sempurna, keyakinannya benar, hatinya khusyuk, lisan menyebut Allah, wa amalan mutaqabbalan, dan semua perilaku kita jadi amal yang diterima. Ini paten doa ini. Yang dua, ilmu. Harus belajar. Karena kalau udah bicara iman itu pasti ilmu. Jadi kalau kita kurang belajar ilmu tauhid, kita akan kurang iman. Kalau kurang iman, pasti akhlak kita kurang baik. Itu rumus dasar. Akhlak itu bergantung iman. Iman itu bergantung ilmu yang dipelajari dengan benar, sungguh-sungguh dan berusaha diamalkan. Jadi naiknya iman ini karena ilmu dan mujahadah. Harus ada latihannya. Tahu kuda kalau tidak pernah berlatih berkuda, tetap tidak bisa berkuda. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh dan amalkan, mujahadah mengamalkan itu. Gitu. Yang ketiga, cari lingkungan. Nah, lingkungan ini berpengaruh kepada iman. Kalau lingkungannya pecinta dunia, pasti ngobrolnya duniawi. Pasti pikiran kita jadi pengen duniawi, kesana terus,
fokusnya bukan ke Allah. Cari lingkungan yang fokusnya kepada Allah. Dunia nanti dikasih, nggak akan kemana-mana. Demi Allah, apa yang akan Allah berikan ke kita, demi Allah ketemu itu. Nggak ada ragunya. Begitu, mau tahu supaya banyak zikir, kurangi bicara. Dari tadi bicara terus. Dikurangi kalau tidak ada manfaatnya. Kalau diam itu selamat. Coba sambil dengar ceramah, sambil ngobrol. Dapat nggak ilmunya? Enggak. Terakhir. Wah, nggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum, saya dari Kelas berapa? saya dari Deki, Oh, Deki teh apa? Darul Kolbiyah 116. Siap, Bu. Pak, Dek, astagfirullahaladzim. Ya, silakan. Daurah Kolbiyah. Daurah Kolbiyah. Iya, baik, saya ingin bertanya tentang jodoh. Bagaimana cara mendapatkan pasangan yang baik, bagaimana cara berdoanya? Saya pernah dengar cerita dari dua artis, mereka berdoa dengan sekian puluh kriteria jodoh dan alhamdulillah mereka mendapatkan 98% dari yang mereka doakan. Itu yang mereka katakan, Jadi saya berusaha untuk mengikuti cara mereka selama ada di sini. Siapa artis? Iya. Oh. Jadi selama di sini yang ditiru artis. Kalau artisnya contohnya dari Rasulullah bagus. Tidak berarti jelek. Tapi artisnya niru siapa? Kurang tahu, Baik. Jadi sekarang gimana? Yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya berdoa sedetail itu terkait kriteria jodoh? Jadi, saya detail gitu permintaannya. Iya, Tinggi badan berapa? Ukuran hidung, warna kulit gitu? lebih ke sifat, Oh, sifat. Baik. Iya. Boleh saya jawab? Iya, tapi saya takut terlalu banyak permintaan kepada Allah. Jadi takutnya maksa, sedangkan saya juga baru mulai untuk rajin beribadah dan memperbaiki diri dari berbagai sisi. Saya malu berdoa terlalu banyak di hadapan Allah, Iya, benar. gitu. Tunggu dulu. Jadi malu berdoa jodoh. Iya, Bagus. iya. Terus? Tapi saya ingin berdoa. Coba yang gimana maunya. Ini mumpung banyak yang ini. Coba mau yang seperti apa? Aduh, bukunya di rumah, Oh, dicatat. Iya. Doanya surat Al-Furqan ayat 74. Ya, benar? 74 kan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu diantaranya ya. Dek, kalau boleh AA menyarankan di dalam surat Nuh ayat 10-11 itu pertolongan Allah itu diberikan kepada yang serius sekali bertobat. Jadi banyak istighfar. Boleh minta, harus minta ke Allah. Tapi kalau terlalu ngajarin Allah nggak bagus sepertinya ya. Yang harus diminta yang pertama sekarang minta ampun
selama ini kita mengabaikan Allah, selama ini kita melupakan Allah, selama ini kita mengkhianati Allah, sholatnya tidak pernah khusyuk, kita malah sibuk maksiat, berapa banyak nikmat yang Allah gunakan malah digunakan untuk mengkhianati Allah. Banjiri dengan air mata tobat. Sebetulnya Allah sudah tahu siapa seperti apa yang ada minta tanpa harus detail. Ya, Allah Maha tahu. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, yang di belakang saat ini. Jadi jangan risau ya. Doa itu bukan ngasih tahu Allah. Doa itu menunjukkan kita jadi hamba dan minta kepada penguasa segala-galanya. Itu inti doa. Karena Allah udah tahu, sebelum berucap saja Allah udah tahu. Apa yang kita pikirkan juga Allah tahu. Jangan detail yang membuat kita kehilangan esensinya. Jadi ke Allahnya tuh kayak yang belum tahu gitu. Ya Allah tahu nggak sih? Nggak boleh ngomong gitu, pasti udah tahu. Ya Dek? Iya, A. Apa yang tadi? Ya betul. Iya. Makasih ya. Baik. Ya, terima kasih, A. Gimana sesudah dapat jawaban ini? Alhamdulillah lebih tenang, A. Alhamdulillah. Dah, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Kata kuncinya fokus ke Allah dalam segala hal. Ya. Allah pemilik segala-galanya. Dan kita diciptakan itu untuk Allah. Bukan untuk mengabdi kepada selain Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Hujamkan dalam diri kami hanya ilmu yang manfaat. Ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu. Ilmu yang dapat membersihkan hati. Ilmu yang dapat menjadi amal. Amal yang bisa mendekatkan kami padamu. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri kami. Engkau saksikan apapun yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni semua maksiat yang kami perbuat, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada ibu bapak kami. Engkaulah yang tahu luka di hati orang tua. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Bahagiakan di dunia saat akhir hayat, di alam barzah, terutama di sorga nanti ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, orang tua kami, dari azab neraka. Ya Rob, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan hidayah, taufikmu, sehingga kami bisa mengenalmu. Muliakan di guru kami, keluarganya, keturunannya. Ya Allah, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni ya Allah hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi mendoakan kami.
Ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami sakiti, ya Allah. Yang sengaja, yang tidak sengaja. Ampuni hamba-hambamu yang pernah khilaf menyakiti kami, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan iman yang sempurna kepadamu, ya Allah. Keyakinan yang benar, wa qalban khashi'an, wa lisanan zakiran, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada hamba-hambamu ini rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan menghinakan kami. Titipkan kepada kami dunia yang bisa membuat kami punya bekal pulang berjumpa denganmu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Istiqomahkan kami, ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Palestina, ya Karim. Engkau menyaksikan segala-galanya. Juga saudara kami dimanapun yang teraniaya. Engkau pelindung yang maha perkasa, ya Allah. Tidak ada satupun yang lepas dari genggaman-Mu. Jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jangan biarkan kami semua dipimpin oleh orang musyrik, ya Rabb. Karuniakan para pemimpin yang takwa padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.